warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa subhanaka ya rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arhamna bil qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahari 'ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna. Allahumma ij'alil qur'ana hujjatan lana la hujjatan 'alaina ya rabbal alamin. Allahumma ij'alil qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min ahlil qur'ani alladhina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Allahumma hdina bihidayatil qur'an, Allahumma akrimna bikaramatil qur'an, Allahumma zayyinna bizinatil qur'an, Allahumma adkhilna aljannata bisyafa'atil qur'an. Allahumma arham jami'a ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihurmatil Qur'an birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik wa ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ta'atika birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu, jemaah pengajian maghrib Masjid Babus Salam yang kita cintai ini, semoga kita semua selalu mendapatkan taufik dan hidayah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, berjalan di atas jalan yang lurus, jalan tauhid, jalan yang terang benderang. Mudah-mudahan kita semua akan selalu dalam keadaan hidayah dan taufik Allah itu sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa mulai tahun ini pemerintah kita sudah mulai mengirim jemaah haji untuk melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah setelah 2 tahun absen. Tahun 2021 dan tahun 2020 dan tahun 2021. Tapi alhamdulillah pemerintah Saudi yang sebelumnya belum mengizinkan jemaah haji dari luar Saudi untuk datang melaksanakan ibadah haji, sekarang ini mereka mengambil kebijakan untuk menampung jemaah haji dari luar Saudi Arabia, dan jumlah kuotanya pun dibatasi, yaitu sekitar 1 juta orang saja tahun ini. Biasanya jemaah haji itu kan berkisar antara 2 sampai 3 juta orang, tapi tahun ini karena pertimbangan-pertimbangan Covid dan lain-lain sebagainya, mereka hanya dapat menampung sekitar 1 juta jemaah haji. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga jemaah haji kita yang sudah mulai berdatangan menuju Madinah karena di gelombang pertama, mudah-mudahan mereka selamat dalam perjalanan dan akan beroleh haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Oleh sebab itulah pengajian kita pada hari ini akan menyangkut juga dengan apa yang akan dilaksanakan oleh para jemaah haji kita nanti setelah berada di Tanah Suci dalam kaitannya dengan manasikul haji. Dan sebagaimana kita ketahui pula bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi mengatakan bahwa inti daripada pelaksanaan ibadah haji itu puncaknya adalah pada waktu wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Nabi sampai mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu
Inti sebenarnya adalah ketika wukuf tanggal 9 Zulhijjah itu. Tanggal 10 Zulhijjah, orang yang tidak melaksanakan ibadah haji disunahkan untuk melaksanakan salat Idul Adha. Ya. Tetapi bagi yang melaksanakan ibadah haji, mereka tidak disunahkan untuk melaksanakan salat Idul Adha. Walaupun menurut sebagian mazhab boleh-boleh saja. Jadi ada jemaah haji kita yang setelah melontar jumrah di Mina, mereka langsung ke Mekah, dan ada yang mendapatkan salat Idul Adha di Masjidil Haram. Bapak dan Ibu sekalian, ketika Nabi mengumumkan kepada kaum muslimin tentang niatnya untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun ke-9 Hijriah, itu banyak sekali sahabat-sahabat yang ingin ikut melaksanakan haji bersama beliau. Jadi sebetulnya ibadah haji itu sudah dilakukan oleh umat Nabi Muhammad pada tahun ke-9 Hijri itu. Tetapi Nabi berhubung kesibukan beliau dalam menghadapi delegasi-delegasi dari luar Jazirah Arab, dia mewakilkan kepada Abu Bakar Siddiq untuk memimpin jemaah haji melaksanakan haji yang pertama di dalam Islam. Nah, Nabi sendiri baru melaksanakan ibadah haji itu pada tahun ke-10 Hijriah. Setelah Nabi menyampaikan keinginannya tahun itu beliau akan ibadah haji, maka berbondong-bondonglah sahabat untuk mendaftar ikut bersama beliau melaksanakan ibadah haji ini. Dan sebagaimana kita tahu bahwa buku-buku sejarah termasuk Ibnu Jarir At-Tabari, sejarawan kita itu, dia melaporkan data tentang jumlah jemaah yang ikut bersama Nabi ketika itu, jumlahnya lebih kurang 120.000 jamaah. Jadi 120.000 jamaah para sahabat, itulah mereka yang ikut bersama Nabi ketika melaksanakan ibadah haji yang pertama dan yang terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu pula sebabnya haji Nabi itu disebut dengan Hajjatul Wada, haji perpisahan. Oleh karena memang setelah itu Nabi tidak sempat lagi melaksanakan ibadah haji. 81 hari setelah Nabi berpidato di Padang Arafah, beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di Padang Arafah, puncak ibadah haji tanggal 9 Zulhijjah itu dilaksanakan oleh Nabi bersama 120.000 para jemaah ketika itu, didahului dengan khutbah. Nah, itulah kemudian yang disebut dengan khutbah Arafah. Sunnah melaksanakan khutbah Arafah sebelum wukuf. Setelah khutbah Arafah itu, Nabi memerintahkan muazzin untuk azan zuhur. Setelah itu Nabi melaksanakan salat zuhur di qasar 2 rakaat. Setelah itu Nabi perintahkan untuk qamat lagi, kemudian melaksanakan salat asar dengan dijamak takdim dan di qasar. Nah, setelah itulah baru kemudian Nabi melaksanakan wukuf sampai matahari tenggelam pada tanggal 9 Zulhijjah itu. Nah, ada 2 peristiwa penting yang bersejarah yang terjadi di Padang Arafah itu. Peristiwa yang pertama adalah ayat terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika Nabi wukuf tanggal 9 Zulhijjah di Padang Arafah. Yaitu ayat yang kita kenal dengan yang ada dalam surah Al-Maidah sekarang ini, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itulah ayat terakhir yang diturunkan oleh Jibril kepada beliau ketika beliau melaksanakan haji wada itu. Pernah pada suatu kali seorang pria Yahudi datang kepada Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah. Jadi setelah Nabi wafat diganti oleh Abu Bakar, Abu Bakar wafat diganti oleh Umar. Nah, ketika Umar menjadi khalifah, seorang pria Yahudi datang kepada Umar bertanya. Dia bertanya kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin." Nah, di dalam riwayat ini dia juga, karena dia, walaupun dia orang Yahudi, dia mengakui bahwa Khalifah Umar itu adalah Amirul Mukminin. "Wahai Amirul Mukminin, ada suatu ayat dalam kitab kalian," dalam Al-Quran dia maksudkan,
di mana ayat itu kalau sekiranya diturunkan kepada kami bangsa Yahudi, kami akan menjadikan munasabah itu sebagai hari raya kami. Umar bertanya kepada dia, ayat yang mana yang Anda maksudkan itu? Kemudian pria Yahudi itu mengatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan, kata Allah, agama kalian, dan aku telah sempurnakan nikmatmu atas kalian, dan aku restui dan ridai Islam itu menjadi agama kalian sampai akhir zaman. Jadi orang Yahudi itu, andainya itu diturunkan kepada kami, kami akan menjadikan itu munasabahnya sebagai hari raya penting yang harus kami peringati. Dan Umar ketika itu mengatakan kepada pria Yahudi itu, kami tahu persis bahwa ayat yang Anda maksudkan itu adalah ayat al-yauma akmaltu lakum, itu diturunkan kepada Nabi ketika beliau berdiri di padang Arafah pada hari Jumat. Dan Nabi wukufnya memang waktu itu kebetulan bertepatan dengan hari Jumat, yang kemudian diistilahkan orang kalau wukufnya jatuh pada hari Jumat itu adalah diistilahkan al-yaumal hajjil akbar, karena memang dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Nah, jadi ayat terakhir yang diturunkan adalah di padang Arafah. Ayat pertama yang diturunkan adalah di Gua Hira, masih di sekitar kota Mekah. Nah, peristiwa yang kedua yang penting untuk dihayati oleh kaum muslimin adalah tentang pidato Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di padang Arafah, di wadi yang kemudian disebut dalam sejarah dengan Wadi Urana, di mana beliau menyampaikan sebuah pidato yang sangat penting sekali. Saya kebetulan punya buku yang memuat segala macam disertasi baik master dan doktor di Universitas Al-Azhar. Dan di situ tidak kurang dari 350 disertasi doktor telah ditulis oleh orang tentang pidato Rasulullah SAW ketika Haji Wada itu. Jadi dikupas terus. Memang pidato Rasulullah itu banyak versinya, banyak riwayatnya, ada yang panjang dan ada yang pendek. Dan rupanya setelah saya teliti, itu pidato Nabi itu tidak sekali diucapkan oleh beliau. Diucapkan di Arafah, ketika Nabi di Mina, Nabi pidato lagi. Ketika hari tasyrik, Nabi berpidato. Tapi yang dipidatokannya itu diulang-ulang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Hal ini untuk menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh beliau itu adalah pidato amanah yang penting untuk umat yang segera akan ditinggalkan oleh beliau, karena beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya ingin mencuplik beberapa pesan Nabi dalam pidato wada yang sangat penting itu. Ada orang yang mengatakan pidato itu adalah pesan-pesan universal untuk seluruh umat manusia, bukan hanya untuk orang yang beriman, bukan hanya untuk orang Islam atau untuk orang yang sudah beriman kepada Nabi. Sebab itu di awal pidato wada itu Nabi berkata kepada para hadirin. Nabi tidak mengatakan wahai sahabat-sahabatku, wahai umat Islam, oh tidak. Nabi mengawalinya dengan mengatakan ayyuhan nas, wahai manusia. Jadi yang dipanggil oleh Rasulullah itu adalah manusia dan kemanusiaan mereka. Bukan hanya untuk orang Islam, bukan hanya untuk orang Muslim, tapi terkena di sini pidato ini untuk dilaksanakan oleh orang-orang non-Muslim juga. Nabi mengawali dengan mengatakan, ayyuhan nas, isma'u minni, fa inni la alqakum ba'da ami hadha fi hadzal mauqifi abada. Wahai manusia, kata Rasulullah, dipanggil manusia oleh Nabi, dengarkan baik-baik apa yang akan aku sampaikan ini. Karena aku tidak tahu apakah kita masih akan berjumpa di tempat ini pada kesempatan yang lain apa tidak. Jadi Nabi sudah memberi isyarat sebetulnya bahwa ini adalah pesan terakhir beliau kepada
kaum muslimin, kepada manusia yang hadir waktu itu. Nah, sebagian sahabat-sahabat Nabi, termasuk Abu Bakar, termasuk Umar dan lain sebagainya, menangkap sebuah isyarat dari mukaddimah Nabi ketika berpidato ini. Mereka menangkap sebuah isyarat halus bahwa Rasulullah ini sudah tidak akan lama lagi berada di tengah-tengah mereka. Nabi mengatakan mungkin kita tidak akan ketemu lagi pada tahun depan di tempat ini. Oleh karena itu, dalam beberapa riwayat, termasuk riwayat Ibnu Jarir At-Tabari, itu para sahabat meneteskan air mata. Mereka sangat terharu dengan mukaddimah pidato Nabi ini. Nabi mengatakan setelah itu, ayyuhan nas, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha wa fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha. Wahai manusia, sesungguhnya darah kalian. Apa yang dimaksud oleh Nabi darah? Adalah nyawanya. Sesungguhnya darah kalian dan harta kalian serta kehormatan kalian haramun alaikum, merupakan sesuatu yang haram, sesuatu yang suci, yang harus dilindungi. Sama kata Nabi, persis seperti terhormatnya hari ini, bulan ini, dan tempat ini. Jadi inilah 3 pesan yang disampaikan oleh Nabi di awal-awal pidato beliau. Darah manusia, harta benda mereka, dan kehormatan mereka adalah merupakan hal-hal yang harus dilindungi. Tidak boleh diganggu, tidak boleh dicederai. Nah, oleh sebab itu pula, persoalan darah, persoalan nyawa dalam Islam itu adalah merupakan sesuatu yang berat. Tidak boleh seseorang membunuh, menghilangkan nyawa orang lain tanpa sebab yang dibenarkan. Sebab ada sebab-sebab tertentu yang dibenarkan menghilangkan nyawa orang lain. Tapi tanpa itu kita dilarang untuk membunuh, menghilangkan nyawa. Karena roh, nyawa, dan darah itu merupakan hal yang dilindungi di dalam Islam. Sebab itu dalam sebuah disertasi yang saya baca tentang pidato Nabi, dia mengatakan ini Nabi berbicara tentang hak azazi manusia, yaitu hak untuk hidup. Dilarang kita membunuh orang, gak boleh. Kemudian Nabi mengatakan wa amwalakum, begitu juga harta benda kalian. Risikonya apa? Tidak boleh mencuri, mengambil harta milik orang lain. Dari kita tanggalkan kepemilikannya, kita jadikan milik kita. Itu tidak boleh dilakukan. Dilarang mencuri, dilarang merampok, mencopet, korupsi, dan lain-lain sebagainya. Kemudian Nabi mengatakan wa a'radakum, kehormatan kalian. Kehormatan manusia harus dilindungi. PBB kan baru mengakui hak asasi manusia tahun 1948. Hak asasi manusia, kehormatan mereka. Nah, oleh sebab itu di dalam Islam juga dilarang untuk mencederai kehormatan seseorang. Dalam surah Al-Hujurat itu jelas betul Allah menyebutkan tidak boleh menggunjing orang, tidak boleh membuat gosip, tidak boleh memfitnah, dan lain-lain sebagainya. Riba. Kenapa? Karena kehormatan manusia itu harus dilindungi, terlindungi. Haramun alaikum, kata Nabi. Nah, setelah itu Nabi pindah ke topik yang lain. Apa yang disampaikan oleh Nabi pada poin yang kedua dari pidatonya itu? Nabi mengatakan kullukum li Adam wa Adamu min turab fala fadla ala arabiyyin ala a'jami wala a'jami ala arabi illa bittaqwa. Dalam riwayat yang lain ada tambahan, la fadla li abyada ala aswada wala aswada ala abyada illa bittaqwa. Nah, Nabi di sini mengajarkan persamaan manusia. Apa kata Nabi?
semua kalian ini berasal dari Adam. Dan Adam itu dijadikan oleh Allah dari tanah awalnya. Wa Adamu min turab. Oleh karena itu, fala fadla li arabiyyin ala a'jami wala a'jami ala arabi. Oleh sebab itu, tidak ada kelebihan yang dimiliki oleh orang Arab atas orang non-Arab. Begitu juga orang non-Arab atas orang Arab. Begitu juga tidak ada kelebihan orang yang warna kulitnya putih atas orang yang warna kulitnya hitam. Atau sebaliknya, orang hitam mendominasi orang kulit putih. Jadi tidak boleh kehormatan seseorang itu didasarkan kepada ras, kepada suku. Nah, Nabi menutup illa bittaqwa. Yang paling menentukan mereka semua itu adalah tingkat ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar kulitnya hitam, tapi dia lebih bertakwa, lebih mulia daripada orang yang kulitnya putih. Dalam Al-Quran, masih dalam surah Al-Hujurat itu Allah menyebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Sini ada, kalau tidak salah saya tulisannya dulu. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian, kata Allah, adalah orang yang paling bertakwa. Siapa saja. Tidak melihat kedudukannya, tidak melihat sukunya, tidak melihat warna kulitnya. Kalau dia bertakwa, dia berhak untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebab itu ada sebuah kisah Bapak-bapak dan Ibu, dan ini sering saya ulang-ulang kisah ini. Di antara beberapa sahabat Nabi itu, ada seorang sahabat yang berasal dari Ethiopia, dari negeri Habasyah. Kita tahu bahwa Afrika, negeri Habasyah itu rata-rata warna kulit mereka itu hitam. Yaitu sahabat Bilal bin Rabah yang kemudian jadi muazzin Rasulullah karena suaranya bagus. Dia kulitnya hitam. Tetapi Nabi pernah mengatakan dalam suatu majelis, Bilal bin Rabah minna alal bait. Si Bilal ini meskipun warna kulitnya tidak sama dengan kita, dia hitam legam, mungkin giginya saja yang putih, tapi dia, kata Nabi, dia ini adalah keluarga saya, ini keluarga kami, dia termasuk al-bait, dia termasuk keluarga saya. Ada 3 Pak sahabat Nabi yang mempunyai keistimewaan yang disampaikan oleh Nabi dalam beberapa majlis, bahwa dideklar oleh Nabi bahwa mereka ini adalah keluarganya. Bilal meskipun warna kulitnya hitam, dia adalah keluarga aku. Supaya jangan ada orang yang melecehkan Bilal karena hanya berdasarkan warna kulit. Ada lagi sahabat Nabi yang namanya Suhaib Ar-Rumi. Dia berasal dari Romawi, tapi dia masuk Islam dan kemudian menjadi sahabat yang setia. Nabi pernah mengatakan, Suhaib minna alal bait. Suhaib ini adalah keluarga saya. Meskipun dia bukan orang Arab, dia darahnya bukan darah Arab, tapi dia darah Romawi. Dan yang ketiga ada sahabat Nabi namanya Salman Al-Farisi. Salman ini berasal dari Persia, dari Iran sekarang ini. Dia jelas bukan bangsa Arab, tetapi Nabi mengatakan Salman minna alal bait. Jadi jangan kalian remehkan 3 sahabat saya ini. Yang satu kulitnya hitam, yang satu bukan orang Arab, yang satu lagi juga bukan orang Arab, tapi dia setelah masuk Islam, dia adalah keluarga kita semua. Jadi jangan dianggap enteng. Nah, kisah yang saya maksudkan, nah ini disebutkan di dalam buku ini. Pada suatu kali ada salah seorang sahabat namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Dia orang Madinah. Dia meninggal dalam usia yang sudah sangat tua sekali. Abu Dzar Al-Ghifari ini pada suatu ketika terlibat dalam sebuah pembicaraan dengan sahabat yang kita sebut tadi, yaitu Bilal bin Rabah Al-Habasyi. Jelas Abu Dzar Al-Ghifari ini orang Arab. Dia kulitnya tidak hitam. Tapi Bilal bukan Arab, tapi kulitnya hitam. Mereka terlibat di dalam sebuah pembicaraan. Entah apa maudhu pembicaraan, tidak disebutkan di dalam riwayat ini. Apa yang dibicarakan oleh mereka? Tetapi lama-kelamaan pembicaraan ini mengalami eskalasi, makin memuncak, makin memanas dan lain sebagainya. Sampai akhirnya entah mengapa Abu Dzar Al-Ghifari ini mungkin dia jengkel
karena pembicaraan yang sudah agak memanas itu, dia terlompat mulutnya mengatakan kepada Bilal sesuatu yang tidak boleh sebetulnya dia sebutkan. Dia katakan, ya benas sauda, wahai orang yang hitam, anak dari si hitam. Dia sampai mengatakan itu kepada Bilal. Tapi Bilal diam saja. Bilal tidak bereaksi apa-apa. Nah, peristiwa mereka ini, itu kemudian tak siapa yang memberitahu sampai ke telinga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengarkan kisah mereka ini, Nabi sangat marah sekali. Kelihatan dari mukanya, Nabi menahan murka, merah muka Nabi mendengarkan kisah ini. Kemudian dia menyuruh orang untuk memanggil Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari dipanggil untuk menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ingin klarifikasi, tetapi Nabi sudah marah sekali. Setelah Abu Dzar Al-Ghifari datang, Nabi mencoba bertabayun kepada dia. Hai Abu Dzar Al-Ghifari, saya mendengar berita begini-begini. Apa benar Anda mengatakan kepada sahabatku Bilal bin Rabah, ya benas sauda, wahai anak si hitam? Ketika itu Abu Dzar Al-Ghifari tersentak. Dia kaget sekali. Dia baru sadar. Sadar dia. Dia katakan pada Rasulullah, saya tidak sadar mengucapkan itu, hai Rasulullah. Dan kami terlibat pembicaraan yang serius waktu itu. Entah mengapa mulut saya ini kok mengatakan seperti itu. Kata Nabi kepada Abu Dzar, hai Abu Dzar, tahukah Anda bahwa ucapan Anda memanggil saudara Anda itu berdasarkan warna kulit itu lebih berat risikonya daripada langit dan bumi. Besar sekali itu risiko. Nah, kemudian Abu Dzar Al-Ghifari menyatakan penyesalannya dan dia minta maaf, bertaubat dia kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah terlanjur. Ya, sampai di situ aja cerita. Tapi kemudian ada ujung-ujungnya. Ujungnya Abu Dzar Al-Ghifari itu kemudian datang menemui Bilal di tempat kediamannya. Hari itu juga dia datang menemui Bilal. Setelah Bilal membukakan pintu, kemudian dia memeluk Bilal sekuat-kuatnya. Wahai Bilal, saudaraku, aku sudah dipanggil oleh Rasulullah. Aku ditegur oleh beliau dengan sekeras-kerasnya. Aku sekarang mohon maaf kepadamu. Dan untuk menunjukkan keseriusannya mohon maaf itu, Bilal setelah memeluk, Abu Dzar setelah memeluk Bilal itu, Bilal masih berdiri, dia tempelkan pipinya Pak di tanah. Abu Dzar Al-Ghifari sahabat itu Pak, tiarap dia, ditempelkannya pipinya di tanah. Kemudian dia bilang sama Bilal, hai Bilal, tolong engkau injak pipiku yang satu lagi. Untuk menunjukkan bahwa dia serius untuk meminta maaf. Tetapi Bilal tidak mau, dia angkat Abu Dzar Al-Ghifari. Hai Abu Dzar Al-Ghifari, aku sudah mengerti. Engkau mengucapkan itu di luar kesadaran. Jadi aku tidak apa. Makanya di dalam riwayat ini ketika dia dikatakan ya benas sauda itu, Bilal diam-diam saja. Dia tidak bereaksi dan tidak juga marah. Karena memang kenyataannya kulitnya adalah hitam. Nah, itulah kemudian yang terjadi. Jadi dalam Islam itu dilarang orang untuk memanggil berdasarkan warna kulit. Nggak boleh mengejek-ngejek orang berdasarkan warna kulit. Hei, hitam. Nah, di Amerika saja kan ada supremasi orang kulit putih terhadap orang kulit hitam. Orang-orang negro dijadikan warga negara kelas 2. Ada restoran yang khusus untuk orang putih. Nggak boleh dimasuki oleh orang hitam. Nah, ini yang diberantas oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan pidato beliau mengatakan kullukum li Adam wa Adamu min turab la fadla li Arabiyyin ala ajami. Nabi itu kan sebenarnya orang Arab, tapi dia berani mengatakan tidak ada kelebihan bangsa Arab itu atas non Arab kecuali takwanya. Begitu juga sebaliknya, orang non Arab jangan pula angkuh terhadap orang Arab kecuali yang menjadi penentu kriteria terakhir itu adalah tingkat ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat ketika itu. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau melihat di musim haji ketika orang tawaf itu kan bermacam-macam manusia yang tawaf.
Tapi mereka semuanya sama-sama bergerak mengelilingi Ka'bah. Ada yang kulitnya hitam, ada kulitnya yang sawo mata. Itu mereka sama-sama hamba Allah yang ingin menggapai ridhanya, ingin mencapai takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya Islam sudah mendahului hal itu daripada PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang mengumumkan tentang hak azazi manusia. Nah, kalau hak azazi manusia ada, tentu harusnya ada kewajiban asasi manusia. Nah, kewajiban asasi manusia untuk menjaga hal-hal yang seperti itu. Jadi Nabi meskipun dia orang Arab, dia tidak malu-malu mengatakan, tidak ada kelebihannya orang Arab atas orang non-Arab. Nah, kemudian Nabi pindah kepada poin yang ketiga. Nabi mengatakan apa? Ayyuhan nas, ittaqullaha fin nisa, fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Wahai manusia, kata Rasulullah SAW, bertakwalah anda kepada Allah dalam urusan kaum wanita, kaum perempuan. Nabi sudah mengingatkan ini, Pak, di pidato wada itu. Hati-hati anda memelihara hak-hak perempuan. Karena kata Nabi, fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Kamu ambil perempuan itu menjadi istrimu, itu sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu harus dijaga hak-haknya, tidak boleh dilecehkan. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kamu halalkan hal-hal yang paling pribadi dari perempuan itu dengan mempergunakan kalimat Allah. Oleh karena itu kita lihat di dalam pernikahan itu ada ijab kabul, ada sigatnya. Ijab kabul itu kan sebenarnya kan formal saja sebetulnya. Tetapi dengan kalimat itu, seorang wanita yang tadinya haram untuk kita, sekarang dia halal untuk kita gauli. Nah, Nabi sudah mengingatkan ini, hati-hati terhadap soal kaum perempuan. Nah, dalam disertasi yang saya baca itu, Nabi sebenarnya mengingatkan tentang hak-hak yang harus ditunaikan oleh laki-laki terhadap wanita. Wanita tidak boleh dilecehkan, terutama di dalam rumah tangga. Sekarang ini kan banyak, Pak, KDRT namanya. Kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga itu bisa bermacam-macam. Bisa dalam bentuk fisik, dan bisa juga dalam bentuk non fisik, verbal. Seorang laki-laki memaki-maki istrinya, menteror istrinya, dan lain sebagainya. Itu adalah semua dilarang di dalam Islam. Karena Pak, perempuan itu kita ambil menjadi istri kita dengan mempergunakan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala, kalimat-kalimat suci yang kita baca ketika terjadi akad pernikahan itu. Nah, setelah itu Nabi berpindah lagi, dan ini adalah bagian akhir. Sebetulnya banyak, Pak, Nabi berbicara tentang masalah riba, ya, riba. Nabi mengatakan semenjak hari ini riba yang terjadi di kalangan kaum jahiliyah itu, kewajiban kita itu yang pertama adalah menjaga kitab Allah dan sunnah Rasul. Bagaimana caranya menjaga kitab Allah dan sunnah Rasul? Adalah dengan memahaminya, membaca dan memahaminya, kemudian mengamalkannya, kemudian mengilmuinya, kemudian mendakwahkannya kepada orang lain. Tugas yang ada di kita setelah Nabi menyampaikan. Dalam disertasi salah seorang mahasiswa di Al-Azhar, Al-Jazair, dia mengatakan ini adalah sebetulnya pernyataan yang memperlihatkan di situ terjadi sebuah timbang terima antara Nabi dengan umat terhadap Islam. Timbang terima dari risalah menjadi dakwah. Kalau Nabi kan risalah yang disampaikan oleh beliau, tapi umatnya nanti akan meneruskan risalah ini dengan cara apa? Dengan cara mendakwahkannya kepada manusia sampai akhir zaman. Oleh karena itulah dakwah itu tidak boleh berhenti. Dakwah itu tidak boleh berhenti kapanpun. Kalau dai umurnya sangat terbatas. Katanya di dai ini umurnya terbatas.
Kalau sudah sampai ajalnya dia meninggal. Tetapi dakwah tidak boleh berhenti hanya karena dai-nya meninggal. Dakwah itu harus diteruskan secara berkesinambungan. Jadi timbang terima antara risalah dengan dakwah. Makanya Allah yarham Pak Nasir, salah seorang tokoh kita, dia mengatakan di situ telah terjadi risalah merintis, kemudian dakwah yang melanjutkan. Di sana sudah selesai. Jadi rintis oleh Nabi. Nah, tinggal nanti bagaimana melanjutkan risalah ini? Tentu harus ada upaya-upaya dakwah. Nah, kemudian yang paling penting lagi, Nabi setelah itu menutup dengan mengatakan, "Idza antum tus'aluna anni fama antum qailun." Nabi bertanya pada yang hadir waktu itu, andainya kalian nanti ditanya orang tentang apa yang akan aku sampaikan, tentang apa yang telah aku sampaikan ini, poin-poin ini dan sebagainya, fama antum qailun, apa yang akan kalian berikan komentar? Sahabat-sahabat serempak waktu itu menjawab, qalu nashhadu annaka ballaghta risalah wa addaital amanah wa nasahta. Mereka sahabat-sahabat menjawab, kami telah menyaksikan bahwa sesungguhnya engkau telah menyampaikan risalah ini. Ballaghta, tabligh, engkau telah menyampaikan risalah dari Tuhan kepada kita semua. Wa addaital amanah, amanah risalah itu telah engkau sampaikan kepada kami, telah engkau tunaikan. Wa nasahta ummah, dan engkau telah memberikan banyak nasihat kepada umat untuk keselamatan mereka. Setelah sahabat menyampaikan hal itu, Nabi mengangkat tangannya, mengacungkan kedua tangannya sambil melihat ke langit. Allahumma fashhad, Allahumma fashhad, Allahumma fashhad. Ya Allah, tolong saksikan ini, tolong saksikan ini, tolong saksikan kejadian ini, tolong saksikan timbang terima ini. Karena beliau tahu, beliau tentu akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang risalah yang menjadi tugas apa sudah disampaikan. Nah, inilah Bapak-bapak dan saudara-saudara, beberapa poin penting yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW di dalam haji beliau yang disebut dengan haji wada, hajinya yang terakhir. Bukan hanya terakhir, yang pertama dan yang terakhir, tapi itu hanya sekali saja. Itulah haji beliau yang pertama dan yang terakhir. Tapi umatnya ada yang berkali-kali dan haji gak masalah. Jadi kalau sekarang kan karena kuota terbatas, orang dibatasi haji itu hanya satu kali saja. Jadi kalau Bapak sudah haji tahun ini, Bapak mencoba mendaftar lagi tahun depan, itu otomatis di sistem komputer haji itu udah merah, nggak bisa. Karena saking banyaknya. Cuma kita tidak tahu ya bagaimana ke depan. Karena ada sebuah penelitian dari OKI, Organisasi Kerjasama Islam. Itu pada tahun 2070 nanti, itu umat Islam ini adalah umat yang terbesar dan seluruh umat-umat yang lain. Tahun 2070 umat Islam itu menjadi umat yang paling besar jumlahnya dibanding dengan umat-umat beragama lain pada tahun 2070. Tentu mereka punya data-data yang akurat untuk menyimpulkan hal yang semacam. Nah, kalau nanti ini terjadi tahun 2070 itu, nah bagaimana orang akan menunaikan ibadah haji? Saya pernah mendiskusikan hal ini dengan beberapa teman dari kalangan NU. Dulu kan ada wacana supaya ibadah haji itu dibuat 2 kali atau 3 kali dalam setahun, supaya jangan terlalu berdesak-desak sehingga orang bisa. Tapi saya katakan nggak bisa, kita menabrak nas. Bagaimana nanti wukuf itu sudah jelas tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 9 Zulhijjah kan hanya sekali dalam setahun. Nah, kalau haji kita buat 12 tahun, wukufnya tanggal berapa? Tanggal berapa wukufnya? Tanggal berapa melanggar jumrah? Jadi saya katakan tidak mungkin. Tidak mungkin. Nah, oleh sebab itu saya katakan kepada dia, kita kembali kepada nas Al-Quran. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a. Solusinya itu, di samping membatasi yang sudah haji jangan berhaji lagi, solusinya haji itu bagi orang yang mampu.
Orang yang tidak mampu tak wajib haji. Kan jelas istita'ah. Nah, cuma konsep istita'ah itu kan makin lama makin berkembang. Kalau dulu istita'ah itu dimaknai orang punya duit, kesehatannya, kemudian dia punya belanja, aman perjalanan, ada belanja untuk keluarga yang ditinggal. Tapi sekarang konsep istita'ah itu menyangkut juga dengan masalah kuota. Walaupun bapak punya duit, tapi kuota bapak tak masuk, bapak pun wajib haji. Nah, itu solusinya seperti ini. Ini nggak bisa termasuk walaupun bapak punya duit. Tapi kuotanya nggak masuk, ya kita dianggap sebagai istita'ah. Nah, nanti istita'ah ini juga akan berkembang lagi. Nah, apalagi hal-hal yang menyebabkan istita'ah itu bisa dimaknai, diperluas maknanya kepada hal-hal yang lain. Jadi bapak dan saudara, kita sekali lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah akan menyelamatkan para jemaah haji kita yang berangkat ini. Sedih juga saja kita melihat jemaah haji sudah sampai di Madinah, mereka menangis karena memang sudah tunggu 2 tahun. Nah, 2 tahun itu kan penundaan, apalagi sekarang dibatasi usia maksimal 65 tahun. Jadi walau bapak sudah mendaftar, sudah setor uang pakalnya, tapi karena usia bapak sudah 66, bapak otomatis tidak bisa berangkat. Nah, mudah-mudahan kita berharap batasan maksimal usia 65 tahun ini oleh pemerintah Saudi itu bisa berubah. Kalau tahun ini kan maksimal 65 tahun, tapi nanti mungkin ya dibebaskan lagi ya, kalau diberi persyaratan sampai 70 tahun atau 75 tahun dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan jemaah haji kita ini akan memperoleh haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu kepada saudara sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita yang sangat singkat dan sebentar. Ada yang mau bertanya Pak? Silakan. Saya buka. Silakan Pak. Ada yang mau bertanya? Jemaah kita banyak Pak yang berangkat jemaah Salam. Ada yang berangkat haji? Ada. Alhamdulillah. Tapi masa memberangkatkan haji saya kira sama dengan yang sekitar 41 hari. Di Madinah sekitar 8 sampai 9 hari sebelumnya disampaikan. Tapi yang jelas dengan kuota 1 juta sekarang ini kita bisa bayangkan bagaimana longgarnya jemaah haji yang berangkat sekarang dalam menunaikan ibadah. Tentu tidak akan berdesa-desa. Dulu pernah tahun berapa itu haji itu 3,5 juta. 3,5 juta orang yang berhaji pada saat yang sama, bergerak dari satu titik ke titik yang lain pada saat yang bersamaan. Yang menyebabkan pada waktu itu pemerintah Arab Saudi kewalahan juga, terutama soal transportasi, akomodasi dan lain-lain sebagainya. Ya, tapi mudah-mudahan kita berharap batasan usia 65 tahun ini, saya katakan kepada jemaah Pak, saya sudah 70 tahun. Saya katakan Bapak dengan niat mendaftar saja itu sudah insya Allah mendapatkan dituliskan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. So bagaimanapun haji itu memang ada di situ faktor X. Orang sudah siap-siap naik haji sudah, tapi ada saja di pondok dan dia bisa pulang lagi, tidak bisa berangkat. Jadi makanya ada orang yang mengatakan tidak satu jalan ke Mekah. Kalau Allah sudah mentakdirkan Anda berangkat dengan cara bagaimana? Itulah yang dialami oleh para jemaah. Jadi kita tutup pengajian kita ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman. Tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suman. La taj'al fina syaqiyyan wa la mahmuman. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al hajjahu hajjan mabrura. Sa'yan sa'yan mashkura. Dhanbahu dhanban maghfura. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bis salamati 'ala al-hujjaj wal mu'tamirina fi barrika wa bahrika wa
وجودا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Saya mohon maaf atas segala kekeliruan. Yang benar datang dari Allah, yang salah pasti dari saya, dan saya mohon ampun dan istighfar.